Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Tentu kabarnya baik-baik saja ya, sehat-sehat semua. Kalian siap mengikuti pembelajaran materi kali ini? Ya tentunya siap ya, siap semuanya. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa agar supaya materi pembelajaran yang kita ikuti dapat kita pahami dengan baik. Marilah kita berdoa. Oke. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini adalah konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan ini adalah materi awal dari sifat koligatif larutan untuk kelas 12 semester ganjil. Apa itu konsentrasi larutan? Nah, ini tentunya nanti kita akan bahas lebih lanjut pada pembahasan materi konsentrasi larutan. Oke, kita lanjut ya. Agar pembelajaran yang kalian ikuti lebih bagus, sebaiknya kalian membentuk kelompok dengan teman-temannya kalian, eh, baik kelompok yang kalian sudah bentuk di sekolah kalian maupun kelompok belajar di sekitar lingkungan kalian dengan teman-teman eh, bermain kalian ya, agar supaya pada saat pembelajaran ada hal-hal yang tidak dipahami, kalian bisa berkolaborasi dengan teman-temannya yang sudah memahami. Nah, disinilah serunya, akan lebih bagus kalau kalian belajar berkelompok. Oke, sebagai pendahuluan, marilah kita mengingat-ingat dulu pengalaman dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, apakah kalian pernah membuat teh? Ya, tentunya pernah ya. Kalian semua pasti pernah membuat teh. Larutan teh ditambahkan dengan gula. Kira-kira bagaimana rasanya jika gula yang ditambahkan itu terlalu banyak? Dan bagaimana pula rasanya jika gula yang ditambahkan itu terlalu sedikit? Adakah perbedaan rasa dari kedua perlakuan tersebut? Ya, coba pikir. Pasti ada ya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, ini berkaitan dengan materi konsentrasi larutan yang akan kita pelajari. Untuk itu, marilah kita membahas lebih lanjut materinya. Marilah kita menyimak gambar yang tertera pada slide ini. Di sini ada wadah gelas kimia yang berisi pelarut misalnya air ya. Kemudian ada setelarut misalnya garam, itu ditambahkan ke dalam wadah yang berisi pelarut. Tentunya campurannya akan membentuk suatu larutan. Larutannya tentu larutan garam ya, karena pelarut air ditambahkan dengan setelarut garam. Nah, konsep yang pertama yang kita dapatkan yaitu saat kita mencampur garam dengan air akan membentuk larutan garam. Kemudian garam adalah setelarut dan air adalah pelarut. Kemudian yang kedua, sebagai setelarut garam jumlahnya lebih sedikit dibanding air sebagai pelarut. Jumlahnya tentu lebih banyak. Jadi kalau kita membuat larutan di mana larutan itu dibuat dari zat padat kristal dengan pelarut cair, itu akan membentuk larutan di mana komponen zat larutnya itu jumlahnya lebih sedikit dan pelarutnya jumlahnya lebih banyak. Kira-kira bagaimana jadinya kalau kita membuat teh, larutan tehnya, cairan tehnya itu lebih sedikit dibanding gulanya, gulanya lebih banyak. Apa yang terjadi? Kan aneh ya. Nah, itulah jadi kalau larutan itu satu larutnya pasti jumlahnya lebih sedikit dan pelarutnya lebih banyak. Kemudian yang ketiga, larutan yang terbentuk tadi antara pelarut air dan garam itu akan membentuk larutan yang sifatnya homogen. Nah, karena sifatnya homogen, maka campuran itu dinamakan larutan ya.
Kenapa dia dikatakan homogen? Karena kalau tercampurnya garam dengan pelarut tadi, kalau dia sudah larut garamnya, itu kita tidak bisa memisahkan lagi yang mana garamnya, yang mana pelarutnya, karena dia tercampur secara homogen. Nah, campuran antara satu larut dengan pelarut, manakala campurannya itu homogen, maka campuran itu disebut dengan larutan. Oke, kita lanjut. Sekarang marilah kita menganalisa, misalnya kita membuat 2 larutan garam, ya, kita membuat 2 larutan garam, yang mana jumlah airnya kita buat sama banyaknya, ya. Nah, ini larutan yang pertama, pelarutnya ini dalam wadah ini ada sejumlah volume tertentu, pelarutnya H2O ditambahkan 1 sendok gula, ini sampel yang pertama ya. Kemudian, sampel yang kedua, pada wadah yang sama, kemudian sejumlah volume H2O juga sama banyaknya dengan sampel yang pertama, akan tetapi kita bedakan, garamnya yang kita, larutkan itu sebanyak 2 sendok. Jadi perbedaannya yang pertama 1 sendok, yang kedua 2 sendok, sedangkan pelarutnya sama banyaknya. Nah, kira-kira analisa kita yang kita dapatkan dari hasil analisis ini apa ya? Nah, ini yang pertama, perbedaan kedua larutan tersebut terletak pada jumlah zat terlarutnya, dalam hal ini adalah garam, NaCl. Jadi perbedaan antara sampel larutan yang pertama dan yang kedua itu perbedaannya terletak, dari perbedaan jumlah zat larutnya ya. Yang satunya, sampel yang pertama ini garamnya 1 sendok, sampel yang kedua garamnya 2 sendok. Kemudian yang kedua, perbedaan tersebut menyebabkan rasa asin yang berbeda. Ya tentu ya, tentu menyebabkan